Perkenalkan, nama saya Bagas Sofi Lorelu Bantoruan. Saya akan mempresentasikan main manajemen keuangan untuk mata kuliah manajemen keuangan, di mana ada pertemuan 6 kali. Yang pertama adalah tujuan dari manajemen keuangan, lalu yang kedua adalah time value of money, yang ketiga capital budgeting, pertemuan keempat adalah laporan keuangan, yang kelima adalah analisa perusahaan, dan pertemuan keenam adalah analisa fundamental. Nah, kita akan bahas satu persatu apa sih yang dimaksud dengan tujuan kita sebagai mahasiswa atau sebagai individu untuk mengetahui dari manajemen keuangan ini. Nah, sebagai individu dapat memecahkan masalah keuangan baik dari suatu bentuk perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengarahan dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan. Seperti misalkan pengadaan dan juga pemanfaatan dana organisasi atau perusahaan, sehingga kita dapat membuat keputusan yang tepat untuk menghasilkan profit yang berkelanjutan. Nah, tentunya ini yang menjadi poin utama ya untuk kita mengetahui dari manajemen keuangan itu, yaitu untuk mengambil atau membuat keputusan yang tepat sehingga tentunya menginginkan hasil profit yang berkelanjutan. Jadi profitnya itu tidak hanya sekali dua kali, tapi di-maintain dengan sedemikian rupa untuk jangka panjang. Lalu pertemuan yang kedua, kita membahas mengenai time value of money gitu ya. Time value of money, di mana nilai waktu uang itu diterima sekarang dengan jumlah yang sama lebih berharga nilainya di masa depan gitu ya. Jadi uang yang kita terima sekarang tuh dengan jumlah yang lebih berharga yang nilainya akan datang gitu. Jadi alasan dari nilai waktu uang ini adalah ada beberapa faktor ya. Alasan nilai uang sekarang maksudnya lebih tinggi itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah inflasi, lalu yang kedua adalah bunga, yang ketiga kebijakan pemerintah, dan yang keempat biasanya kondisi politik gitu ya. Nah, biasanya selain kebijakan pemerintah dan juga kondisi politik, tentunya biasanya ada permintaan yang meningkat gitu ya. Biasanya menyebabkan permintaan barang atau jasa meningkat, biasanya mungkin ada peningkatan belanja pemerintah, sedang ada pembangunan di mana-mana misalkan. Lalu yang kedua adalah peningkatan pada barang yang diekspor atau permintaan barang untuk keperluan pihak swasta. Semua ini ujung-ujungnya yang akan lari pada inflasi. Dan yang kedua adalah harga produksi yang meningkat menjadi salah satu pemicu inflasi. Contohnya bahan baku misalkan, atau bahan bakar gitu ya, sampai kenaikan gaji atau juga upah para buruh adalah salah satu faktor yang menyebabkan biaya untuk produksi naik sehingga menyebabkan inflasi gitu ya. Lalu yang kedua adalah saat uang yang beredar di masyarakat jumlahnya lebih banyak gitu daripada yang dibutuhkan masyarakat, menjadi penyebab terjadinya inflasi. Jadi beberapa hal mengapa inflasi, juga suku bunga, bahkan kebijakan pemerintah gitu ya, kondisi politik yang mungkin akan membuat time value of money kita yang sekarang gitu ya lebih berharga nilainya gitu. Lalu ada juga di pertemuan ketiga kita membahas yang namanya capital budgeting gitu. Capital budgeting ini biasanya harus dilakukan gitu ya, karena mempertimbangkan profit perusahaan dan juga untuk si investornya. Nah, capital budgeting ini sebuah proses evaluasi bisnis gitu, guna menilai layak atau tidak layaknya nih sebuah proyek atau juga rencana atau juga hal yang kita plankan gitu ya dalam perusahaan yang akan dilaksanakan, guna memastikan proyek tersebut nanti akan mencapai profit yang diharapkan nggak untuk saat ini, nanti saat yang akan datang juga. Jadi betul-betul diperhatikan dari capital budgetingnya. Nah, di antara proses bisnis lainnya, capital budgeting ini yang paling esensialnya adalah jika dalam proses capital budgeting tidak disepakati. Biasanya proyek perusahaan sebesar apapun tidak boleh dimulai jika memang capital budgeting ini belum disepakati sesuai dengan kebijakan gitu ya, atau untuk memastikan juga supaya profit gitu ya yang diharapkan ini bisa kita terima dengan baik atau bisa dijalankan dengan baik rencana-rencana yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, biasanya saat capital budgeting dilakukan, biasanya yang melakukannya adalah divisi keuangan. Dia mempertimbangkan dua hal gitu. Yang pertama adalah kepentingan profit masa depan, dan yang kedua tentunya kepentingan investor. Nah, dia memperlihatkan tuh apakah faktor risikonya, lalu jenis proyeknya, rencana jangka panjangnya, profit untuk investornya apa,
untuk juga menghindari oknum-oknum yang mungkin nanti untuk proyek ini bisa tidak berjalan dengan lancar gitu ya. Lalu ada pun juga metode-metode capital budgeting. Yang pertama adalah net present value, biasa NPV gitu ya. Metode capital budgeting yang pertama ini adalah biasanya akan dihitung berdasarkan potensi perkembangan nilainya di masa depan. Lalu yang kedua ada internal rate of return gitu. Nah, metode capital budgeting untuk IRR ini biasanya mempertimbangkan waktu, selain juga nilai dari future value-nya uang tersebut. Berbagai ahli biasanya merasa metode IRR ini jauh lebih efektif dibandingkan atau lebih akurat, maksud kami dibanding dari si NPV gitu ya. Nah, lalu yang keempat ada yang namanya average rate of return. Metode capital budgeting biasanya perhitungannya menggunakan mirip dengan IRR atau IRR, akan tetapi yang dihitung biasanya adalah rata-rata pendapatan per tahunnya. Lalu selain juga ada NPV, ada IRR, ada juga ARR, dan juga ada payback period atau PP. Nah, metode selanjutnya adalah ini biasanya berdasarkan waktu kembalinya pendanaan gitu. Jadi dalam metode ini keputusan capital budgeting diambil berdasarkan durasi proyek mencapai BEP. Nah, dan lalu pertemuan keempat kita membahas mengenai financial report atau laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini terdiri dari neraca, jadi laba rugi, laporan arus kas, dan catatan akuntansi sesuai standar yang berlaku. Nah, biasanya itu aset lancar ya, bisa secara standar itu adalah kas, bank, lalu juga piutang, dan lain-lain, lalu persediaan. Dan biasanya yang termasuk dengan aset tidak lancar itu adalah inventaris, akumulasi penyusutan, dan juga aset tetap. Nah, untuk di segi pasifa biasanya itu ada kewajiban dan ekuitas atau utang usaha, dan juga ekuitas modal disetor dan laba ditahan. Nah, financial report ini atau laporan keuangan ini biasanya berlaku sumber-sumber arusnya penerimaan aktivitas koperasi, operasional maksud kami. Lalu yang kedua adalah penerimaan aktivitas investasi, yang ketiga penerimaan aktivitas keuangan gitu. Jadi ada 3 hal ini nih yang menjadi sumber-sumber dari si arus kas tersebut. Lalu di pertemuan kelima kita membahas mengenai analisa perusahaan. Nah, analisa perusahaan ini ada 5 ya, biasanya umumnya ada 4, namun kalau misalkan perusahaannya sudah go public biasanya ada 5. Yang pertama itu adalah rasio likuiditas, liquid ratio. Jenis keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan tersebut memenuhi kemampuan finansialnya. Jadi likuiditas perusahaan tersebut dalam jangka pendek gitu ya. Dan biasanya rasio likuiditas ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rasio lancar. Rasio lancar ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Nah, ini ya, jadi semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Nah, apabila rasio misalkan lancar dikatakan 1:1 atau 100%, berarti aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Jadi dikatakan sehat jika rasionya berada di atas 1 atau di atas 100%. Artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Jadi artinya aktiva lancar tersebut harus jauh di atas jumlah utang lancar dari perusahaan tersebut. Lalu rasio likuiditas juga, yang pertama tadi rasio lancar, lalu yang kedua adalah rasio cepat. Rasio cepat ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau bisa disebut dengan utang lancarnya dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Nah, ini menjadi perbedaannya terhadap si rasio lancar tersebut. Nah, rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Jadi semakin besar rasio ini semakin baik. Jadi angka rasio ini tidak harus 100% atau juga 1:1, tidak. Walaupun rasio ini memang tidak mencapai 100%, katakan seperti itu, tapi mendekati 100% juga sudah dikatakan sehat. Nah, untuk rasio likuiditas ini selain juga lancar, tadi ya rasio lancar, rasio cepat, ada juga rasio kas. Nah, jenis analisis rasio keuangan yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar, itu biasanya kas yang dimaksud adalah
uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Jadi misalkan uangnya sudah ada di bank, itu juga masih dikatakan masuk ke rasio kas tersebut. Sedangkan harta setara kas itu atau near cash adalah harta lancar yang mudah dan cepat dapat diuangkan kembali gitu. Jadi rasio keuangan ini menunjukkan porsi jumlah kas plus setara kas dibandingkan dengan total aktif lancar. Jadi semakin besar rasionya semakin baik. Sama dengan rasio cepat tadi ya, tidak harus mencapai 100% dikatakan baik. Jadi kalau misalkan semakin besar rasionya ya semakin baik saja, seperti itu. Rasio profitabilitas. Nah, selain tadi rasio likuiditas, tentunya yang kedua adalah rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini adalah mengukur seberapa besar sih kemampuan perusahaan ini dalam memperoleh laba dalam hubungannya ini nilai penjualan dan modal sendiri. Gitu. Nah, sederhananya rasio ini mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan si laba bersih. Kalau yang ketiga ya rasio activity. Activity itu mengukur seberapa efektifnya sih perusahaan ini dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Lalu untuk rasio leverage ini adalah mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memenuhi kemampuan finansial jangka panjangnya. Nah, jadi ini beberapa rasio gitu ya yang dilakukan untuk menganalisa perusahaan pada umumnya. Namun jika perusahaannya sudah go public gitu ya, rasio market atau pasar ini tentunya sangat diperlukan sekali. Jadi ada 5 rasio, yaitu rumus rasio nilai pasar yang digunakan untuk menilai sekuritas perusahaan go public gitu. Nah, jadi 5 rasio ini, yang pertama tadi likuiditas, yang kedua adalah probabilitas, yang ketiga adalah activity, yang keempat adalah rasio leverage, dan yang kelima adalah rasio market pasar gitu. Nah, selain itu kami juga sudah mempelajari bersama, yaitu di pertemuan ke-6, yaitu metode analisa fundamental kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, bisnis model apa sih sebenarnya gitu ya yang kita perlu pertimbangkan gitu untuk melakukan analisa fundamental kualitatif dan juga kuantitatif nih. Kalau untuk kualitatif biasanya kita harus melihat nih bisnis modelnya seperti apa. Apa sih yang sebenarnya dilakukan perusahaan ini gitu ya. Tidak sesederhana kelihatannya. Jadi kita betul-betul harus tahu model perusahaannya apa. Didasarkan pada penjualan, contohnya katakan saja makanan cepat saji misalkan. Apakah hasil uang menghasilkan uang dengan cara itu saja? Atau kita perlu yang namanya harus hanya meluncurkan royalti atau juga biaya awal labanya. Nah, ini perlu dipertimbangkan sekali melihat dari bisnis modelnya supaya metode analisa fundamental baik kualitatif dan kuantitatifnya tentunya harus dipertimbangkan gitu. Lalu yang kedua adalah keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini adalah kesuksesan jangka panjang perusahaan. Jadi sebagian besar ditopang dari kemampuan perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya tentunya yang sangat kuat gitu ya. Seperti misalkan nama merek tertentu yang mendominasi misalkan di perusahaan atau di marketnya gitu ya. Dan juga kadang-kadang kita harus melihat nih, kadang-kala kita harus memperhatikan apakah nanti ini akan menciptakan jurang ya di sekitar bisnis yang memungkinkan menjaga si pesaing untuk menikmati pertumbuhan dan keuntungannya juga gitu ya. Jadi ketika sebuah perusahaan dapat mencapai keuntungan kompetitif, pemegang sahamnya dapat dihargai dengan baik selama beberapa dekade atau beberapa tahun ke depannya. Lalu yang ketiga adalah dari segi manajemen. Beberapa orang percaya bahwa manajemen adalah bagian terpenting bagi perusahaan untuk melakukan berinvestasi di perusahaan tersebut. Ini jadi pertimbangan tertentu. Mengapa demikian? Lalu bagaimana caranya seperti itu ya? Bagaimana caranya kita melihat apakah mereka sudah melakukan yang namanya manajemen yang baik gitu ya. Kita mungkin bisa melihat di situs web perusahaan dan memeriksa juga mungkin resume dari petinggi-petinggi atau juga anggota-anggota dewan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, seberapa baik sih kinerja mereka mungkin sebelumnya. Kita cek juga track recordnya dan juga apakah mereka sudah pernah membongkar saham atau bagaimana pada akhir-akhir ini, apa sih yang dilakukan mereka yang berbeda. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat juga dari manajemen. Lalu yang keempat adalah tata kelola perusahaan. Nah, tata kelola perusahaan ini menggambarkan kebijakan yang ada dalam organisasi yang menunjukkan misalkan hubungan dan tanggung jawab antara manajemen, direktur dan juga pemangku kepentingan. Nah, ini juga harus relate gitu ya, harus searah karena tentunya sangat mempengaruhi sekali.
Lalu yang terakhir adalah selain tadi yang kita bahas yang kualitatif, tentunya ada yang namanya kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif ini lebih mudah ya, apalagi saat ini apalagi perusahaan-perusahaan go public, kita lihat laporan keuangan, mungkin ada yang kuartal, ada yang tahunan, dan juga kita lihat misalkan track recordnya 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Nah, ini juga bagian pentingnya di mana perusahaan itu mengungkapkan informasi mengenai kinerja keuangannya. Jadi analisa fundamental kuantitatif ini juga dipakai untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik ke depannya. Demikian yang boleh saya presentasikan dari pertemuan manajemen keuangan. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.